Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisis pasar tenaga kerja, Profesor Samsul Hadi serta Profesor Nunung, serta rekan-rekan kelas B S3 PKJ Universitas Negeri Malang yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya Irfan Hanafi akan menjelaskan tentang chapter 5 atau bab 5, yaitu tentang kompensasi perbedaan upah yang terdapat di dalam buku Borjas, yaitu Economic Labor. Bapak Ibu yang saya hormati, pada buku ini pada chapter ini membahas tentang pasar untuk pekerjaan yang berisiko, yang berisi tentang kurva penawaran untuk pekerjaan berisiko, kemudian kurva permintaan untuk pekerjaan berisiko, kemudian equilibrium atau keseimbangan, dan dapatkah perbedaan kompensasi upah dilakukan dengan cara yang salah. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam dunia pekerjaan atau dunia kerja terdapat dua kemungkinan. Satu, ada pekerjaan dengan kondisi yang nyaman. Mungkin dia menghadapi hidangan yang mewah, bekerja di tempat yang sejuk, ber-AC, dan lain sebagainya. Tetapi di lain sisi, ada pekerja yang bekerja di tempat yang berisiko tinggi. Mungkin tempat yang panas, tempat yang banyak mengandung radiasi, kemudian mungkin tempat yang jauh dari fasilitas-fasilitas dan lain sebagainya. Nah, maka pekerja cenderung untuk mencari atau akan mengambil pekerjaan tentunya yang aman. Nah, sedangkan pekerja yang lain barangkali akan menghadapi suatu pekerjaan yang sangat berisiko, dan itu tidak mereka inginkan. Dan jika mereka menginginkan atau terpaksa mengambil itu, maka mereka juga akan meminta kompensasi akibat dari pekerjaan yang berisiko tersebut. Seperti kalau di Indonesia, antara guru yang mengajar di tempat yang normal tentu berbeda jika ada guru yang mengajar di daerah 4T, tertinggal, terdalam, kemudian terluar, atau terisolasi. Nah, ini tentu berbeda. Nah, untuk menarik guru atau pekerja supaya mereka mau bekerja di daerah 4T itu atau di daerah yang berisiko, maka pemberi kerja harus berani memberikan kompensasi upah atau perbedaan upah berupa tunjangan-tunjangan agar mereka mau ditempatkan di daerah-daerah 4T tersebut atau daerah yang berisiko. Pada kurva penawaran ini, pada kurva indifferent terkait upah dan kemungkinan cedera, ini ya, jadi pekerja akan cenderung untuk memilih bekerja pada pekerjaan yang aman dan akan memilih pekerjaan berisiko jika ada penambahan atau jika ada kompensasi seperti yang saya katakan tadi. Kemudian di sini ada kurva penawaran dan permintaan untuk pekerjaan yang berisiko, di mana kurva penawaran sini yang berwarna biru akan miring ke atas karena kesenjangan upah antara pekerjaan yang berisiko dan pekerjaan yang aman semakin meningkat. Pekerja akan bersedia untuk bekerja dalam pekerjaan berisiko dibentuk atau diwujudkan dengan kurva yang miring ke bawah ini. Ini D yang berwarna hitam. Nah, ini perusahaan akan menawarkan risiko kondisi kerja jika perusahaan berisiko harus menawarkan upah tinggi untuk menarik pekerja. Jadi, untuk menarik pekerja supaya mau bekerja dengan number of workers in risk job
atau dengan angka risiko yang tinggi untuk menarik pekerja supaya mau, maka perusahaan harus memberikan perbedaan kompensasi upah kepada pekerja yang mau untuk ditempatkan di tempat yang berisiko. Tuh. Kemudian yang kedua, nah di sini ada fungsi upah hedonis. Ini ada kurva pengabaian perbedaan pekerja, kemudian ada kurva isoprofit dan equilibrium atau keseimbangan. Nah, di sini ada kurva keseimbangan sebetulnya, kurva pengabaian perbedaan pekerja atau kurva keseimbangan perbedaan pekerja, di mana di situ ada pekerja A, pekerja B, dan pekerja C yang memiliki probability of injury yang berbeda. Pekerja A ini cenderung menghindari pekerjaan yang berisiko tetapi menginginkan gaji atau upah yang tinggi. Maka kurvanya menukik atau tajam menuju ke atas dan tidak ke kanan atau ke probability of injury atau kemungkinan cedera. Sedangkan pekerja B ini hampir sama antara kemungkinan meminta gaji yang tinggi dengan kemungkinan untuk terluka atau cedera. Kemudian kurva untuk pekerja C ini cenderung landai atau datar, di mana pekerja C ini mengorbankan hak mereka untuk cedera ketika bekerja. Jadi mereka tetap menginginkan gaji yang tinggi sama dengan pekerja A dan B, tetapi mereka menghadapi risiko yang tinggi, risiko cedera yang tinggi. Nah, pekerja C ini cenderung mereka menerima apapun pekerjaan berisiko asalkan mau dibayar dengan upah W atau seberapa ribu atau seberapa dolar. Nih. Nah, untuk mengatasi antara perbedaan permintaan dan suplai, perbedaan suplai terhadap pekerjaan yang berisiko, Borjas menawarkan kurva isoprofit, di mana kurva ini antara pekerja dan pemberi kerja atau perusahaan itu sama-sama memiliki keuntungan. Misalkan untuk menghilangkan risiko itu, pekerja menginvestasi keamanan, ya, jadi berinvestasi keamanan untuk menghilangkan kemungkinan cedera pada pekerja. Nah, pekerja juga tidak akan dibayar sebagai kompensasi upah mereka karena mereka sudah bekerja di tempat atau di area yang aman. Nah, sehingga antara pekerja dan perusahaan itu isoprofit, sama-sama untung. Pekerja mendapatkan pekerjaan di tempat atau di area yang aman, sedangkan perusahaan mengeluarkan dana atau investasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja. Nah, kemudian di buku Borjas juga menerangkan penerapan kebijakan berapa nilai kehidupan bernilai. Nah, ini ada menghitung nilai kehidupan seperti ini. Jadi antara perusahaan A dan perusahaan B, di mana perusahaan B ini lebih berbahaya atau lebih kemungkinan untuk cedera lebih besar daripada perusahaan A. Dan jika dihitung dengan nilai rupiah, misalkan nilai kecelakaan kerja itu bisa dihitung misalkan Rp100.000 per hari. Nah, kemudian ada pekerja yang mau bekerja di perusahaan B. Kenapa? Karena mereka mentaruhkan hidup atau bahayanya dengan uang yang 100.000 itu. Jadi mereka rela bekerja di perusahaan B dengan kompensasi upah keamanannya atau kecenderungan cederanya itu senilai 100.000 jika dibandingkan dengan perusahaan A. Sedangkan perusahaan A ini tempat yang aman, ya tentu saja para pekerja memilih tempat ini, tetapi perbedaan upah antara pekerjaan di A dan di B
itu sebesar 100.000 sebagai ganti kompensasi dari kecenderungan untuk cedera. Nah, ini kemudian penerapan dampak keselamatan kerja dalam peraturan kesehatan. Jadi dampak peraturan ketika pekerja tidak menyadari risikonya. Jadi pemerintah di dalam undang-undang ketenagakerjaan sebenarnya sudah menyampaikan tentang adanya atau tentang kemungkinan cedera, sehingga perlu adanya undang-undang untuk melindungi para pekerja supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Jadi sudah ada undang-undang keselamatan kerja. Misalkan tempat kerja yang berpotensi radiasi maka harus disediakan ini. Berpotensi untuk kebakaran maka bagaimana alat-alat untuk pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan kompensasi dan fasilitas pekerjaan. Jadi penyeimbangan kompensasi dan fasilitas pekerjaan. Mengapa perbedaan kompensasi sering salah jalan atau menemui jalan yang salah, ya. Dan perbedaan kompensasi dan PHK. Jadi PHK ini ternyata PHK itu juga menyumbang profit untuk perusahaan, ya, mengundang profit untuk perusahaan. Kemudian perbedaan kompensasi dan HIV. Jadi ini maksudnya gini. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika HIV atau AIDS ini melanda dunia dan menyebar di seluruh dunia, maka ada pekerja-pekerja atau sektor pekerjaan ini yang menempatkan pekerja itu pada tempat yang berbahaya, seperti para medis, jadi perawat, dokter, bantu perawat dan lain sebagainya di rumah sakit, puskesmas atau fasilitas kesehatan itu mengakibatkan mereka terdampak bekerja pada tempat yang bahaya, yaitu resiko tertularnya HIV atau AIDS ini. Sehingga untuk pekerja paramedik atau pekerja yang berhubungan dengan HIV atau AIDS ini memerlukan kompensasi atau perbedaan upah dengan profesi-profesi yang lainnya. Jadi kompensasi perbedaan upah dengan pekerja-pekerja di sektor lain selain kesehatan. Nah, penerapan kebijakan asuransi kesehatan dan pasar tenaga kerja. Nah, ini penelitian membuktikan bahwa pekerja yang telah diberikan asuransi kesehatan cenderung meningkat motivasi dan produktivitas kerjanya. Oleh karena itu, ini sudah menjadi diatur di dalam undang-undang, di dalam peraturan tenaga kerja, Menteri Tenaga Kerja juga, bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan wajib untuk diikutkan asuransi kesehatan atau asuransi ketenaga kerjaan. Ya, jadi saya kira itu intinya dari Borjas Chapter 5 ini adalah pemberian kompensasi upah karena adanya perbedaan risiko pekerjaan, di mana ada orang yang bekerja di tempat yang aman, nyaman dan lain sebagainya, fasilitas terpenuhi, dan ada beberapa pekerja yang bekerja pada tempat-tempat yang kurang menguntungkan atau kecenderungan untuk cederanya tinggi, sehingga antara pekerja yang bekerja di tempat aman dan bekerja di tempat yang berisiko perlu adanya kompensasi untuk membayar kemungkinan cedera ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf, dan saya menjelaskan ini mungkin seadanya karena saya bukan ahli ekonomi. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.